Kisah malaikat maut Israel menangis, usai mencabut nyawa kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dipungkiri, malaikat maut tergambar sebagai sosok yang menyeramkan dan raja tega. Sebab, pekerjaannya adalah mencabut nyawa. Penggambaran malaikat Israel yang seram itu memang tak salah. Sebab, dalam Al-Quran, malaikat Israel juga digambarkan menyeramkan, utamanya saat mencabut nyawa orang kafir atau pendurhaka. Namun, perlu diketahui, bahwa cara malaikat Israel mencabut nyawa tidaklah sama. Hal itu tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat Israel mencabut nyawa secara kasar. Sebaliknya, bila terhadap orang yang soleh, cara malaikat Israel mencabutnya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Namun begitu, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakitnya sakaratul maut itu, seperti 300 kali sakitnya tusukan pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Kisah di bawah ini, menggambarkan malaikat Israel yang penuh dengan peri kemanusiaan. Sosok malaikat maut yang mencerminkan bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kasih sayang. Ini adalah kisah malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sahabat oleh sang malakal maut. Masyhur diriwayatkan, Nabi Idris alaihi salam adalah seorang ahli ibadah. Kuat mengerjakan sholat sampai puluhan rakaat dalam sehari semalam dan selalu berzikir di dalam kesibukannya sehari-hari. Catatan amal Nabi Idris yang sedemikian banyak, setiap malam naik ke langit. Hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut, Israel. Maka bermohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperkenankan mengunjungi Nabi Idris alaihi salam di dunia. Lantas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan malaikat Israel. Maka turunlah ia ke dunia dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan, dan bertamu ke rumah Nabi Idris. Assalamualaikum, ya Nabi Allah, salam malaikat Israel. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam sama sekali tidak mengetahui, bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat Israel. Seperti tamu yang lain, Nabi Idris melayani malaikat Israel, dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris mengajaknya makan bersama, namun ditolak oleh malaikat Israel. Selesai berbuka puasa, seperti biasanya, Nabi Idris alaihissalam mengkhususkan waktunya menghadap Allah sampai keesokan harinya. Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israel. Juga ketika Nabi Idris terus-menerus berzikir dalam melakukan kesibukan sehari-harinya. Dan hanya berbicara yang baik-baik saja. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan, di mana pohon-pohonnya sedang berbuah, ranum dan menggiurkan. Izinkanlah saya memetik buah-buahan ini untuk kita. Pinta malaikat Israel, menguji Nabi Idris alaihissalam. Subhanallah, Maha Suci Allah, kata Nabi Idris. Kenapa? Malaikat Israel pura-pura terkejut. Buah-buahan ini bukan milik kita, ungkap Nabi Idris. Kemudian beliau berkata, semalam Anda menolak makanan yang halal, kini Anda menginginkan makanan yang haram. Malaikat Israel tidak menjawab. Nabi Idris alaihissalam memperhatikan wajah tamunya yang tidak merasa bersalah. Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang belum dikenalnya itu. Siapakah gerangan, pikir Nabi Idris. Siapakah engkau sebenarnya, tanya Nabi Idris alaihissalam. Aku malaikat Israel, jawab malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam terkejut, hampir tak percaya, seketika tubuhnya bergetar tak berdaya. Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku, selidik Nabi Idris serius. Tidak, senyum malaikat Israel penuh hormat. Atas izin Allah, aku sekedar berziarah kepadamu, jawab malaikat Israel. Nabi Idris manggut-manggut, beberapa lama kemudian beliau hanya terdiam. Aku punya keinginan kepadamu, tutur Nabi Idris. Apa itu, katakanlah, jawab malaikat Israel. Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang. Lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya, dan meningkatkan amal ibadahku, pinta Nabi Idris alaihissalam. Tanpa seizin Allah, aku tak dapat melakukannya, tolak malaikat Israel. Pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel agar mengabulkan permintaan Nabi Idris. Dengan izin Allah, malaikat Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris. Sesudah itu beliau wafat. Malaikat Israel menangis, memohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan Nabi Idris alaihissalam kembali. Allah mengabulkan permohonannya. Setelah dikabulkan Allah, Nabi Idris hidup kembali. Bagaimanakah rasa mati itu, sahabatku? Tanya malaikat Israel.
1000 kali lebih sakit dari binatang hidup dikuliti. Jawab Nabi Idris. Caraku yang lemah lembut itu, baru kulakukan terhadapmu, kata malaikat Israel. Begitulah sepenggal kisah sakratul maut yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam. Lalu bagaimana jika sakratul maut itu terjadi dengan kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut? Imam Ghazali mengutip, Atsar Al-Hasan mengatakan, demi Allah, seandainya jenazah yang sedang kalian tangisi bisa berbicara sekejap, lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian, niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi diri kalian sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.